Pertanyaan ke-1. Garis lintang adalah garis khayal pada peta yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS atau lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis dan dampaknya yaitu memiliki iklim tropis. Curah hujan yang tinggi, memiliki gelombang hujan tropis. Jadi jawabannya yaitu yang B, 1, 3, 5. Pertanyaan kedua. Pesawat landas dari Bandung pukul 7 waktu Indonesia Barat. Waktu tempuh Bandung Denpasar yaitu 60 menit. Karena zona waktu wilayah Bandung yaitu WIB dan Denpasar WITA, jadi perbedaannya yaitu 1 jam. 60 ditambah 1 jam sama dengan 1 jam 60 menit. Pesawat lepas landas dari Bandung pukul 7 ditambah 1 jam 60 menit, jadi artinya pukul 9. Karena Denpasar memiliki zona waktu WITA, jadi pesawat akan tiba di Denpasar pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jawabannya B. Pertanyaan ketiga. Batas wilayah daratan dan lautan suatu negara ditandai oleh hal-hal berikut. Dalam peta, batas wilayah daratan dan lautan ditandai dengan garis putus-putus. Dalam dunia nyata, batas wilayah lautan ditandai dengan objek bow. Sementara darat ditandai dengan patok atau tapa batas. Negara yang berbatasan ditandai adanya patok yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Jadi jawabannya B, 1, 4, 5. Pertanyaan keempat. Batas wilayah Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu daratan dan perairan. Di bagian timur, daratan Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini, sedangkan di perairan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Pada soal ditanyakan batas laut timur Indonesia, yaitu jawabannya A. Palau, karena Palau termasuk wilayah Samudra Pasifik yang merupakan perbatasan timur laut Indonesia. Jawabannya zona neartik, karena zona neartik adalah pelagik yang mencakup perairan yang berbeda di atas paparan benua, dari dekat pantai meluas sampai batas kedalaman 200 mil. Pada soal ditanyakan mengenai zona yang terletak di atas paparan, dan berdasarkan definisi zona neartik, yaitu mencakup perairan yang berbeda di atas paparan benua. Teripang atau timun laut adalah hasil laut yang bisa dimakan dalam kondisi segar dan bisa dikeringkan untuk kemudian digunakan dalam berbagai masakan tradisional Asia. Jadi, teripang merupakan sumber daya bahari yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Jadi, jawabannya A, yaitu sumber pangan. Jawabannya A. Alki 1, karena dengan kondisi lautnya yang luas, Indonesia mempunyai jalur transportasi laut yang disebut Alki atau air laut kepulauan laut Indonesia. Alki ini dibagi menjadi 3 jalur seperti Alki 1, Alki 2, dan Alki 3. Jadi jika dilihat pada peta, Selat Malaka termasuk ke dalam Alki 1. Indonesia adalah negara maritim yang memiliki luas kelautan terbesar nomor 2 setelah Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, negara kita juga sangat berpeluang menjadi negara eksportir perikanan nomor 1 terbesar di dunia. Adapun beberapa contoh produk kelautan dari Indonesia yang memiliki harga fantastis di luar negeri, seperti ikan tuna, sirip kuning atau sirip biru, ikan cangkalang, teripang, rumput laut. Jadi jawabannya yang tepat yaitu C, 1, 3, 4. Jika dilihat dari peta, utara Laut Jawa yaitu terletak di daerah ibu kota Jakarta, dan pariwisata bahari yang terkenal di Jakarta yaitu Kepulauan Seribu. Jadi jawabannya E, Kepulauan Seribu.
Promosi pariwisata menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan upaya meningkatkan angka kunjungan turis di suatu objek wisata. Pasalnya, pada era digital, promosi pariwisata memang tidak cukup hanya dilakukan melalui media konvensional. Pada saat ini, ada beragam aplikasi media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat promosi pariwisata. Misalkan saja website Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Line, Pet, dan berbagai aplikasi media sosial lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga pengelola objek wisata. Menurut Kasmero, media digital relatif lebih murah, namun bersifat masif. Media sosial juga sangat menarik dan interaktif. Jadi jawabannya promosi lewat berbagai media.